Ladies, Women Empowerment Talk, We Talk kembali hadir untuk Anda. Ini tempat di mana perempuan itu bercerita, kemudian juga menginspirasi satu sama lain. Bersama dengan saya, Sally Alexandra, kali ini kami juga hadirkan perempuan-perempuan cantik yang akan menginspirasi kita. Pada kesempatan kali ini sudah hadir ada dua perempuan cantik yang mau saya sapa dulu. Ada Mbak Putri Habibie. Halo Mbak. Terus Mbak Ucita Pohan. Mbak Ucita, thank you ya udah berkesempatan hadir di tengah kesibukannya pasti. Ini aku lihat kayak perempuan-perempuan karir yang sibuk Aduh. gitu ya. Kita dapetin waktunya aja udah luar biasa nih. Thank you ya udah hadir. Thank you. Dari Mbak Putri dulu nih. Sibuknya apa sih akhir-akhir ini Mbak Putri? Sibuk bikin konten yang pasti. Aku masih giat membuat konten masak-masakan di sosial media aku dan juga membantu ibu-ibu membangun UMKM baru lewat resep-resep yang aku bagikan. Dan juga sedang menjadi duta untuk Wisma Habibie dan Ainun yang baru saja dibuka bulan Januari. Dan mau nikah. Jadi lagi sibuk heboh persiapan ya. pernikahan ya. Pernikahan. Thank you, terima kasih. Nanti kita dengar ceritanya ya lebih detail. Yes. Tapi aku juga mau tahu Mbak Ucit apa nih sibuknya akhir-akhir ini? Aku sibuknya kalau sekarang lagi ada show baru, jadi aku balik lagi siaran radio lagi setelah 2 tahun off gitu ya. Jadi lagi semangat banget punya show baru di pagi hari. Terus abis itu tetap sama ya kalau off air MC, bikin konten. Kalau Putri banyak kan kontennya lebih banyak ke masak, kalau aku lebih ke fashion beauty lifestyle. Gitu. Wow, sibuk banget. Dibikin sibuk sih. Iya, tapi kalau kita nggak sibuk, perempuan tuh kalau nggak sibuk tuh kayak ada yang kurang gitu ya. Bingung mau ngapain. Bingung, harus ditambah-tambah gitu ya agendanya. Tapi gini deh, kita cerita soal kesibukan kita akhir-akhir ini. Kesibukan Mbak Putri, Mbak Ucit, pasti kan banyak ya aktivitas di luar. Aktivitas untuk diri sendiri juga pasti ada gitu ya. Benar. Untuk cantik-cantik ya, untuk ke salon gitu ya. Tapi pernah ngerasa overwhelmed nggak sih? Pernah ngerasa capek nggak sih? Pernah ngerasa lelah secara mental, fisik dan sebagainya nggak sih? Ya, pasti lebih ke capek fisik sih. Iya, iya. Kalau capek mental itu kebanyakan jadi tidak dirasakan. Tapi sebenarnya aku sering banget ngobrol dan juga dimentorin sama Kak Uci. Oh gila dimentorin enggak lah. Untuk bisa kita lebih, temenan baik. kita bersahabat banget ya. Jadi emang kadang-kadang obrolannya deep talk gitu Gitu, antara kita. gitu. Baru setelah disadari, setelah ngobrol-ngobrol, oh ternyata berat juga ya. Ternyata berat juga nih hidup gue. Tapi itu setelah mengalami kayak deep talk gitu. Jadi kalau aku modelan yang suka tidak melihat atau tidak merasakan, tapi beruntung sekali punya sahabat-sahabat kayak Ucit juga yang selalu menggali dan jadi healing session untuk ngobrol bareng aku. Oke, jadi kita tuh butuh teman, tempat kita curhat gitu ya. Betul. Nggak bisa sendiri deh, kayaknya Nggak perempuan tuh sih. harus punya tempat, paling tidak satu orang untuk tempat kita curhat begitu ya, kayak Mbak Putri nih, bareng sama Mbak Ucit gitu ya. Tapi terbantu nggak sih dengan ada teman, tempat kita bercurhat, tempat kita berkeluh kesah, kira-kira terbantu nggak sih? Pastinya terbantu ya, karena kalau enggak pusing juga, karena yang dihadapi itu kan banyak sekali. Kita perempuan kan multi peran ya, jadi problemnya tuh juga berlayer-layer. Nah, terkadang butuh sekali untuk bisa sharing, tapi juga diingat bahwa sharingnya lihat-lihat juga teman sharingnya siapa, karena pastinya kita pengen mendapatkan feedback, masukan, dan saran itu dari orang-orang yang kompeten dan mumpuni. Jangan curhat sama teman yang ngasal-ngasal, nanti malah mendapatkan energi atau mendapatkan saran yang juga nggak baik untuk kamu gitu. Jadi make sure, bukannya pilih-pilih teman, tapi untuk kebaikan diri sendiri, kita juga harus memfilter orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi gimana caranya kita tahu kalau dia adalah the right person, teman yang baik, tempat kita curhat, dia bisa mendengar, memberikan saran yang baik untuk kita. Cara taunya gimana sih Mbak Putri? Sepertinya setelah menjalani hidup kepala 3 ini mulai bisa Udah ada wisdom, bisa wisdom ya, sudah lumayan gitu. Bisa even hanya baru ngobrol sedikit kita udah bisa tahu kira-kira orang ini itu satu value kah dengan kita, apakah sejalan prinsip-prinsipnya gitu. Tapi ya kalau boleh bicara ya, ketika kita sudah memfilter orang-orang itu, akhirnya kita ketemu dengan orang-orang yang aman lah. Nah itu sih menurut aku adalah fondasi dari diri juga. Orang-orang yang di sekeliling kita yang benar-benar harus dijaga banget. Gitu. Makanya sering banget ya, kalau misalnya kita udah bertambah usia, sering cut off
orang-orang Iya, terdekat iya. kayak gitu. Ya Pernah sekarang nggak sih setelah umur segini terutama Iya, iya. semakin paham sih kenapa orang tuh cut off people. Karena yang paling harus dijaga memang diri kita sendiri secara mental dan juga energi. Jadi penting untuk kita benar-benar memfilter orang-orang yang berada di sekitar kita. Kadang seleksi alam juga sih ya, nggak melulu karena kita emang punya keputusan untuk nge-cut off atau kayak intentionally mau udah gitu, yang ini iya, yang ini enggak, tapi kayaknya memang energi nggak bohong ya, kita akan selaras dengan orang-orang yang emang sejalan juga gitu sama level kesadaran kita dan posisi kita, cara hidup kita, kayaknya itu juga akan Seleksi terbentuk alam sendiri. ya. Iya, seleksi alam juga sih. Iya, karena kalau waktu masih sekolah pasti kita siapa aja, kita temenan dengan siapa aja, kelompok mana aja gitu ya. Tapi ketika kayak usia bertambah, aku pun merasakan gitu ya. Jadi ada yang oke, nyaman ya aku jalan sama dia. Waktu libur pun kayaknya aku pilih-pilih mau jalan sama siapa, mau ngobrol sama siapa gitu nggak sih Mbak? Ngerasain Gitu. pasti ya. Iya banget sih. Kalau bisa dipakai istirahat, Betul. ya istirahat. Kalau ketemu teman, pasti kan teman itu memberi kita energi juga. Benar, benar. Bukan malah draining ya. Benar. Iya betul, Iya, takut iya, drain, iya. malah besoknya nggak bisa beraktivitas lagi kayak gitu. Mbak Ucit, Yes. kalau Mbak Ucit gimana nih? Apa nih? Overwhelmed juga nggak sih sama kayak Mbak Putri? atau Overwhelm, ini menarik sih kata-kata overwhelm ini. Karena kalau dulu aku tuh memulai karir kan di usia yang sangat muda. Jadi masih kuliah pun udah mulai siaran radio. Dan itu adalah dream job aku. Jadi aku sangat beruntung aku bisa dapetin kesempatan untuk ngejalanin pekerjaan yang memang aku impikan. Jadi capeknya nggak kerasa kan. Dan aku lakuin itu semuanya itu karena emang I love it gitu. Kayak passionate aja, jadinya aku mau ngerjain itu semua. Sampai satu titik peran bahwa aku seorang anak yang punya pendapatan sendiri atau bekerja sendiri itu berubah. Jadinya aku menjadi seorang anak yang juga menyokong atau membantu keluarga in terms of pendapatan. Akhirnya yang tadinya aku kerja untuk aku senang dan passionate about aja, itu nggak cukup. Sekarang aku emang harus kerja karena aku harus kerja gitu posisinya gitu. Jadi mungkin overwhelm-nya ada pada saat shifting itu terjadi. Ketika pekerjaan ini bukan jadi sesuatu yang emang aku cuman kejar untuk passion, tapi juga emang I have to do this to make living gitu ya. Nah di situ mulai ada kayak, kok jadi berat ya, kok jadi rasanya, ya? kok jadi tanggung jawab beneran ya gitu. Mungkin ada shifting di beberapa tahun yang lalu aku sempat mengalami shifting kehidupan yang seperti itu. Dan disitulah mungkin ada rasa-rasa overwhelm, tapi kemudian akhirnya cari lagi keseimbangannya. Oh berarti memang peranku dalam kehidupan udah bertambah atau bergeser. Nah di situ cari lagi keseimbangannya, cari tahu diri sendiri, makin kenal sama diri sendiri, ya makin mencintai berjalan diri aja sendiri. terus. Nah. Tapi sering nangis nggak sih ketika Nangis, overwhelmed, ketika cengeng, capek gitu? cengeng bener gue. Lu cengeng nggak? Aku sih cengeng ya. Gue cengeng nggak ya? Cengeng. Aku tuh nonton film aja, kalau misalnya emang mengharukan, mau nonton iklan cuma 3 menit aja, kalau mengharukan bisa sih keluar air mata. Kamu? Iya, kalau Mbak Aku tuh Putri kurang in touch sih dengan hati dan Gitu. emosional. Atau Kayak emang tipe kalau kantong air matanya nggak penuh aja? kosong gitu. apa ya? Justru makanya aku beruntung banget punya teman-teman kayak kamu ya. Jadi yang mestinya aku tidak kerasa, yang aku butakan diri itu tuh kelihatan. Justru kan kalau kita pendam-pendam terus bahaya juga kan. Betul. Ya biasanya ngeluarin Ucita gitu Bisa ya. habis ngobrol sama gue kayak baru kayak, Oh iya benar iya juga. bener juga gitu. ya yang kata kamu tadi gini terus kayak, Iya. Mulai merefleksikan, Mulai. ternyata gue juga gitu. Kalau aku tuh dulu kadang suka nonton film kalau Iya. lagi kayak marah, nonton Iya. film yang bikin kita tuh jadi kayak pengen marah gitu. jadi Oh sekalian justru di matchingin. embrace ya. Iya gitu, atau enggak kalau pengen nangis nice. kayak kesel banget, aku cari film yang benar-benar sedih banget, cari drakor yang benar-benar menyayat Abis itu hati. plong. Abis itu plong. Menarik. Kayak gitu. juga Kayak bisa dong. dicoba deh. Iya, sebuah tips tuh. Sebuah tips tips. ya teman-teman. Sebuah tips ya, mungkin bisa cari film kesukaan Anda gitu ya. Film yang benar-benar menyayat hati gitu. Itu plong banget sih. Nah, kita kan sibuk ya. Pasti sesibuk-sibuknya kita pasti ada hal yang nggak boleh nih gue sampai nggak ngelakuin ini nih gitu. Itu kayak ada self reward buat diri gue gitu. Kalau Mbak Putri ada nggak sih kayak hal kecil mungkin menurut orang tuh bisa lah di skip gitu. Tapi kalau buat Mbak Putri enggak, gue harus lakuin ini. Ada nggak sih? Kalau aku sih makan enak ya. Iya. gitu. Jadi Karena dia suka iya kuliner. betul, aku rela banget spend untuk makan enak, tapi aku sangat cheap atau sangat pelit kalau beli baju. Oke. Itu Jadi beda beli ya? baju fashion gitu, gue bener-bener kayak Nomor "Ah, kesekian nomor lah." sekian, tapi kalau makan begitu stres, kayak gue mau treat myself
makan enak, makan fancy atau makan apapun yang aku lagi pengen saat itu gitu sih. Simple. Berkebalikan ya, kita berkebalikan banget Mbak Putri. Sesimpel misalnya mie instan gitu. Itu bisa bring up mood sih. Dan juga sebenarnya olahraga sih. Ya, setuju. Itu kayak tapi memang energi ketika kita setelah olahraga kayak pilates, lari, jalan, itu benar-benar energinya tuh nonstop sih. Betul. Sepakat. Dan terasa banget perbedaan kestabilan emosi, juga apa ya, durability badan kita kalau kita olahraga dan kalau lagi enggak. Jadi dalam 4 tahun ini aku sangat aktif berolahraga, tapi 2-3 bulan ke belakang gue itu stop karena sibuk banget ya. Dan itu sangat berasa badan tuh gini ya, zaman dulu-dulu saya tidak olahraga, nggak enak banget gitu. Jadi olahraga menurutku kontribusi lumayan besar sih dalam ya kesehatan mental juga ya. Sepakat. Tapi yang sulitnya satu sih, bangun. Betul. Bangun untuk pergi ke olahraga. Iya, gitu olahraga tuh sebenarnya yang bikin berat adalah pada ngemulainya. Jadi Iya, waktu kita berangkat memulai gerakan pertamanya itu sulit, tapi pas udah dijalanin tuh kayak ya udah kita aku nggak mau berhenti. Afternya juga kita dapat happy feeling kan gitu. Jadi emang ya itulah perlawanan kita sehari-hari melawan rasa malas untuk memulai aja sih sebenarnya. Memulai segala hal ya, banyak ya, nggak hanya olahraga tapi juga pekerjaan. Kadang memulai tuh capek banget, malas banget, tapi ketika sudah dimulai tidak bisa berhenti. Betul. Makanya kita suka tuh sampai kemalaman ya. Akhirnya menjalanin hari itu sampai malam, sampai kepagian gitu. Tapi mau mulai hari itu kayak susah. Aku turun dari tempat tidurnya nggak bisa gitu ya. Tapi kalau Mbak Ucut belum cerita nih. Apa nih? Hal yang nggak bisa ditinggalkan. Ya nggak bisa ditinggalkan sebenarnya aku tuh Nail suka, art. iya termasuk. Karena kayak ya. kebalikan dari Putri, aku tuh justru orang yang kayak nggak penampilan aku tuh harus oke dulu supaya mood aku terangkat gitu. Sama-sama, kita sama. Iya, karena aku tuh tipe emang orang yang suka ngulik fashion beauty gitu kan. Jadi dan suka ke salon kayak gitu. Jadi biasanya kalau misalnya emang waktunya sempit, yang aku prioritaskan atau kayak aku selipin tetap ada tuh adalah ya punya penampilan yang baik sih. Mau itu dandan sebentar atau kayak at least pakai lipstick yang bikin wajah jadi lebih cerah, itu aja tuh udah bisa Ngangkat mood ya. ngasih mood boost gitu. Dan di luar dari itu mungkin apa ya, aku suka banget, aku ekstrovert orangnya. Jadi aku tuh suka banget spend time sama teman-teman. Itu harus selalu tetap diselipin waktunya, karena kalau misalnya nggak ada mainnya dalam seminggu itu pasti uring-uringan sih aku. Jadi harus kayak ada waktu main, waktu me time gitu ya. Waktu buat dandan, cantik-cantik gitu. Oke, unik nih, sama kita berarti. Beda doang sama Mbak Putri ya. Iya, Putri lain lagi. Uci tuh selain tempat ngobrol juga fashion guruku. Jadi kalau mau dia tuh malas mikir kalau soal baju. Gue akan ada acara ini besok, pakai baju apa ya? Gitu datanya sama Ucit. Berarti kalau yang hari ini gimana, konsultasi juga? Oh, aku adalah kalau Ucit itu bikin garage sale. Iya, kalau bikin pre-love yang saya borong 50% item langsung pindah ke lemari saya. Lemari dia. Ini saya bentar lagi kalau mau iya, boleh ya? Udah dikecengin nih kayaknya dari tadi. Pulang kayaknya ini pulang aku kayaknya nggak pakai outer sih. Apa langsung dilepas. Nanti kita sediain apa ya? Oke, menarik. Tetapi di balik kesibukan kita, di balik aktivitas kita yang kita rasa benar, positif, masih ada haters ya. Haters gonna hate gitu ya. Pernah nggak sih mungkin nge-hate langsung di depan wajah? Nggak sih. Tapi mungkin lewat media sosial ataupun mungkin melalui orang lain. Mungkin bisa saja teman kita yang dulu kita bersahabat, kita bercerita dengan dia. Kemudian tiba-tiba menceritakan keburukan kita ke orang-orang lain. Pernah ngalamin itu nggak sih dalam kehidupan? Haters. Kalau sosial media sih itu seperti makanan sehari-hari ya kalau di Instagramku ya, karena ya haters selalu memiliki alasan untuk nge-hate. Ya even resep telur dadar aja ada aja hatersnya. Telur dadar? Telur dadar, sesimpel apa yang salah dari telur dadar? Oh banyak. Celah apa yang mereka temukan? Minyak. Oh minyak. Iya, api. Ya kadang hal-hal yang kita kayak, hah gitu bisa jadi angle. Jadi POV. Bisa jadi POV. Tapi kayaknya setelah menjalani kehidupan bersosial media yang cukup lama, haters itu tuh udah nggak terlalu
masukin hati ya. Gitu Memang pas awal itu sangat mengganggu mental sih, karena aku sudah membuat karya gitu ya, capek, tapi kok di hate semudah itu. Tapi ya ternyata memang ada spesies yang kayak gitu aja. Itu adalah sesuatu yang ya we need to learn to ignore. Tapi kadang juga haters itu punya masukan yang bagus juga. Iya, kadang mereka bluntly honest juga. Bluntly honest, jadi ya udah bukan sesuatu yang menjadi memberatkan kepala sih. Oke, kalau tadi soal konten sosial media, sekarang cara kita bersosial media, misalnya postingan kita, terus bentuk tubuh kita, tampilan kita. Kadang kan kita tuh bingung, sebagai wanita tuh bingung ya, kita harus seperti apa sih, sesempurna apa sih di depan orang lain gitu. Kita ngerasa kayak I love myself dengan cara seperti ini, tetapi ternyata orang lain tidak mencintai itu, orang lain menuntut banyak dari itu. Ngerasain gitu nggak sih Mbak Putri, Mbak Ucit? Ini menarik sih, karena kalau misalnya kita dapat judgement dari orang untuk menjadi sempurna, dulu aku ngelihatnya bahwa itu sesuatu yang bisa di-achieve, dan emang kalau misalnya aku masih ada kurangnya, berarti aku belajar terus sampai memenuhi bisa mencentang semua kualifikasi yang diinginkan. Tapi habis itu pertanyaannya, setelah kualifikasi itu dicentang terus apa? Gitu kan? Karena kayak emang nature-nya manusia itu nggak ada yang sempurna, dan ketika ada seseorang, pihak, atau mungkin society gitu ya, minta untuk kita menjadi sosok yang sempurna 100%, malah aneh gitu, kayak nggak natural gitu. Kayak kekurangan kita itu bagian dari kesempurnaan dan keutuhan kita sebagai manusia gitu. Jadi sekarang buat aku ngelihatnya justru bukan aku yang harus memenuhi centang sempurna itu, tapi justru siapa yang menuntut kesempurnaan itu yang harus dipertanyakan. Kenapa kamu menuntut itu gitu ya, kan nggak akan ada habisnya. Natural. Kadang misalnya gini, orang, kamu kayaknya rambutnya bagusan pendek, setelah kita pendek dia maunya apa? Apakah dia mau balik lagi rambutnya panjang gitu ya? Dan sebenarnya juga kadang ini sih lebih ke refleksi diri aja. Ketika ada seseorang menginginkan sesuatu dari kita atau menuntut hal-hal dari kita, sebenarnya itu kan refleksi kebutuhan diri mereka sendiri gitu, diri orang itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya itu memang nggak selaras dengan apa yang kita inginkan dalam hidup, ya udah, bukan urusan kita, dalam artian kayak ya it's yours, your opinion it's yours, tapi it's not mine. Caranya aku begini gitu. Oke. Kita nggak boleh judge orang gitu ya. Iya. Kalau Mbak Putri gimana? Apakah mungkin sebagai keluarga dari Habibie begitu ya, kemudian juga Mbak Putri sebagai seorang perempuan yang berkarir begitu, pernah nggak sih dapat tuntutan secara yang membuat Mbak Putri kayak, lo harusnya nggak kayak gini nih ke gue tuh punya cara gue sendiri gitu-gitu, pernah nggak sih Mbak? Kayaknya kalau mungkin aku tuntutan netizen itu nggak ada apa-apanya dibanding tuntutan diriku terhadap diriku sendiri gitu ya. Iya. Oh wow. Jadi kayak memang memiliki nama belakang yang berat itu sebuah tantangan, apalagi dari aku kecil ya. Memang kan nama belakangnya ada nama Habibie. Jadi sudah terbiasa untuk menjaga diri banget, hal-hal yang diomongin itu benar-benar sangat aku perhatikan itu dari kecil, dan punya sets of expectations yang menurutku ya dari diriku sendiri sih udah overachieving sih. Kamunya sendiri ya ngerasain. Dan aku tidak terlalu, orangnya memang nggak begitu ngedengerin bunyi-bunyi di luar, jadi nggak begitu peduli, sehingga ya aku sudah sibuk dengan expectationku sendiri saja, dan bahagia ketika itu centang versi aku gitu. Oh berarti memang Mbak Putri dari dulu nggak mikirin ya kesempurnaan versi orang lain, lebih ke kesempurnaan versi diri sendiri? Sepertinya sih begitu sih, karena memang tidak akan ada habisnya. Iya. Kalau misalnya kita mau mikirinnya kesempurnaan versi orang lain, karena setiap manusia punya versi yang berbeda-beda. Jadi kita ciptakan aja versi kita. Kesempurnaan versi kita. Malah itu akan membawa kita jadi orang yang lebih baik lagi. Iya, dan yang pasti ikut senang kalau orang lain itu mencapai kesempurnaan versinya mereka. Iya. Kalau misalnya kita kejar-kejaran terus, nggak ada yang namanya support teman, atau maksudnya saling support. Ya kita berbahagia akan teman kita mengejar perfection diri masing-masing gitu, dan kita punya perfection sendiri. I think that's beautiful.
Oke, cool. Tapi kalau di samping saya ini udah ada buku. Ini karya siapa ya? Karya siapa ya? Ini karya Mbak Ini Cita buku bagus Pohan. banget Aduh, sih. terima Ceritain kasih. dong, ceritain. Ceritain dong, ini buku ini bicara tubuh. Bicara tubuh ini Iya. sebenarnya buku karya udah lumayan lama ya, 2019 kita launching. Waktu itu sekalian ada pamerannya juga. Jadi buku bicara tubuh ini isinya adalah semacam kayak memoir to our body gitu, yang selama ini udah menjadi tempat kita tinggal, tempat kita bertumbuh, dan akan selamanya bersama-sama kita sampai selesai gitu. Dan banyak dari kita yang justru memaknai tubuh ini sebagai kondisi fisik yang bisa kita ubah-ubah semau kita sesuai dengan keinginan kita gitu. Dan di situ aku di buku ini isinya adalah foto-foto yang artistik karyanya Josh Felix, sahabat aku, fotografer, dan menyertai foto tersebut adalah narasi bergaya puitis dari aku untuk mengungkapkan perasaan terhadap bagian tubuh tersebut. Jadi ada yang bilang terima kasih, ada yang mau say sorry gitu sama bagian tubuh tertentu, dan semacam kayak body scanning reflection gitulah rasanya gitu. Tapi balik lagi ya, sebenarnya tergantung yang memaknai buku ini bacanya gimana. Intinya sih buku ini ingin mengajak kita manusia itu lebih berkawan dengan tubuh sendiri. Jadi bukan cuma sekedar tinggal di dalamnya, pakai fiturnya, tapi juga lebih berkawan dan merasa dekat gitu dengan fisik tubuh kita. Tapi Mbak Ucit ini kan juga aktivis plus size ya, plus size body gitu. Bisa ya. dibilang gitu ya. Tapi Aktivis plus size loh. plus size body gitu. Jadi gimana ya kalau menjadi perempuan, tuntutan kita untuk harus begini begitu, soal fashion dan sebagainya itu kan bener-bener ya. Betul. Aku dulu kurus banget loh, cuman 45 kilo. Kurus banget, kayak bener-bener nggak ada dagingnya. Itu dituntut untuk, kamu kayaknya badannya harusnya kayak Lebih gini berisi, deh, kamu harusnya berisi. gitu. Aku sampai kayak harus minum susu yang banyak untuk naikin berat badan. Tapi ternyata tidak segampang itu, dan ternyata tuntutan mereka tuh begitu tinggi. Kalau Mbak Ucit sendiri kan dari buku yang Mbak Ucit buat ini sebagai seorang aktivis, kemudian juga mungkin yang menunjukkan di media sosialnya terkait dengan fashion mode fashionnya gitu. Pernah struggle nggak sih mungkin dijudge secara body shaming dan sebagainya gitu? Iya. Sebenarnya kalau judgement pasti ada, tapi yang sampai ke telingaku nggak terlalu banyak. Yang sampai ke telingaku ya. Di luar sana aku nggak tahu gimana penilaian orang, tapi sebetulnya kalau tentang body positivity atau dibilang sebagai aktivis plus size tadi, itu bukan sesuatu yang emang aku rencanakan. Dan even titel-titel tersebut juga datangnya ya dari orang-orang yang berkomentar aja gitu. Mungkin ada beberapa pihak-pihak yang ngerasa, oh dia sering banget nih ngomongin soal being body positive atau kayak self acceptance dan lain-lain. Padahal sebetulnya kenyataannya adalah itu bukan sesuatu yang emang aku niatin untuk menjadi message utama pada saat aku sharing di sosial media. I'm just being me gitu. Tapi karena visualnya ini yang terlihat, jadi orang akan menangkap pesan itu dengan lensanya masing-masing ya gitu. Kalau dari aku sih sebenarnya niatnya nggak ke arah sana. Mungkin aku emang lagi cuman pengen ngasih tahu aja fashion aku hari ini kayak gini, besok aku dandannya gini. Tapi ternyata dimaknai berbeda, dan kalau memang itu arahnya positif, aku sih terima kasih aja gitu, karena ternyata ada impact yang lebih yang beyond dari apa yang aku bisa bayangkan gitu. Tapi kalau misalnya sebaliknya, aku nggak menjadikan platform sosial mediaku terutama untuk menjadi lahan yang subur buat hate comment. Jadi biasanya kalau misalnya ada sesuatu yang bentuknya negatif gitu, either aku block, langsung aku hapus, karena ya itu kan pekarangan aku ya. Jadi kalau misalnya menurut aku ada hama, ya aku akan aku berhak untuk menghilangkan itu semua. Tapi di sisi lain aku sadar itu ruang publik, jadi ya gak bisa sepenuhnya juga. Tapi ya itu sih, aku ngelihatnya karena itu tidak terbiasa dijadikan lahan yang subur untuk hama-hama yang aku anggap hama gitu ya. Jadi mungkin kebanyakan dari yang komentarnya atau arahnya mau ngomongnya ke negatif jadi nggak seru gitu, karena mereka ngerasa kayaknya sosial media dia boring banget kalau lagi di komen negatif, dicuekin, kayak nggak ada temennya, kayak nggak ada temennya gitu. Jadi ya udah akhirnya tidak subur ya. Mudah-mudahan sih itu sesuatu yang baik ya. Oke. Kalau Mbak Putri? Sama sih, aku adalah orang yang langsung blok. Gitu ya? Langsung blok sih. Karena kalau di aku kan lebih kepada
hate comments-nya resep ya, entah kenapa sayur lodeh gitu di hate. Buat aku akhirnya baca lucu sih, ngapain gitu. Iya, dan akhirnya sekarang menjadi hal yang aku ketawa aja gitu. Ini orang-orang bisa nasi goreng di hate sama nasi goreng. lucu kan. Jadinya ya lebih kayak gitu. Atau mungkin kalau sekarang lagi zamannya nutrition police. Oh oke, I see. Ya, jadi yang kalorinya kayak, berapa ini, Kak? Iya, Gitu sementara kan. aku tuh adalah tergabung, aku ada sebuah usaha ahli gizi online, jadi penyedia jasa ahli gizi online namanya Dietela, dan aku pun juga course nutrition, jadi agak lumayan tahu tentang kayak gitu-gitu. Ketika ngebaca komen tentang yang kalori, gula gitu-gitu, aku jadi suka kayak, wow, kamu tahu nggak sih boba-boba yang kamu minum itu sebenarnya lebih tinggi gulanya. Tapi hate comments itu justru karena aku di tanah itu ya sis, aku jadikan tempat untuk bisa mengeducate sih. Jadi kalau gulanya atau kalorinya aku jabarin. Hai, ini mengandung 350 kalori, masih masuk banget loh dalam porsi makan pola makan gizi seimbang. Gulanya segini, jika ditambahkan serat semakin baik lagi karena lalala. Jadi aku jadikan media untuk mengeducate gitu loh. Sekalian ya. Mungkin itu dilakukan karena udah nggak tahu lagi nih mau nge-hate apa ke Mbak Putri. Jadi sayur lodehnya aja. Karena aku jarang terlihat kan. Jadi Tapi, makanya Ucit fashion and beauty jadi selalu terlihat. Kalau aku tuh kalau kamu perhatikan kelihatan masak aku tuh makanannya. aku tuh jarang ngasih lihat maksudnya berinteraksi secara aku masak gitu tuh nggak sering lah. Video-video viral masakan juga mostly nggak ada akunya. Atau cuma nyobain doang. Jadi ya begitu. Tapi begitu ada hate comments apapun itu aku sih langsung blok sih. Kalau dulu masih nggak enak ya. Kalau sekarang kayaknya betul pekarangan rumah kita ya blok aja lah. Iya, dan ini juga sih kayak maksudnya untuk kita supaya kitanya kita nggak pernah bisa mengontrol apa yang orang pikirkan dan lakukan. Jadi kayak kalau misalnya dari diri aku sendirinya justru aku ngelihatnya kayak ya udah ini sesuatu yang apa ya, kadang orang berekspresi dengan caranya mereka itu hanyalah gambaran dari bagaimana mereka melihat dirinya dan kehidupannya. Betul. Has nothing to do with you gitu. Jadi ya udah nggak usah take it personal gitu, nggak usah masukin hati karena mereka lagi emang cuman berekspresi aja gitu. Tapi kami Soalnya paham sih ekspresinya ini nggak suka. melalui wisdom. Jadi Iya, bisa kita berbicara dulunya juga seperti drop ini, juga ya. kalau dapat kayak gitu-gitu. Setelah melalui banyak hal dan juga ya lama bermedia sosial, akhirnya wisdom itu kami dapatkan, baru bisa ngomong, Yes, exactly. ya itu tentang mereka, tentang kita. Tapi kita paham juga bahwa kalau teman-teman dikomenin nggak enak, itu nusuk di hati, iya. Tapi ya ada beberapa cara, didramatisir bisa, dibalesin jadi rame bisa, tapi sepertinya memang lebih aman dan nyaman untuk mental kita semua. Ya, kalau kita bisa mendapatkan wisdom to not care gitu, to understand that it's about them not about us. Oke, kita nggak bisa kontrol orang lain, yang bisa kita kontrol hanya diri kita sendiri. Exactly. Dengan ngeblok, Iya, bisa dan dengan juga ngeblok. ngehapus komen itu Dan ya. lain-lain. Nah ladies, nggak seru ya kalau kita di We Talk tapi nggak ada gamesnya. Kita main games ya? Siap Apa nggak nih sih? gamesnya? Takut banget deh. Deg-degan deh gue. Ini harus jawab cepat, Oke, nggak boleh mikir. siap. Pokoknya ini harus jawab cepat ya. Oke. Simple sih. Kayak pertama. Tunggu, jawabnya bareng apa gimana? Jawabnya bareng aja. Oke. Bareng. Oke. Satu hal kecil yang bikin kamu bahagia hari ini. Makan. Tadi pagi aku makan dandan. nasi goreng. Makan nasi goreng tadi pagi. Aku tadi di stylingin rambutnya, didandanin. Ya Ucit suka banget. Apa yang spesial dengan nasi goreng? Karena yang bikin adalah UMKM binaanku. Ih, meaningful Jadi banget aku itu suka nasi banget, gorengnya kayak ya. Ada kenaikan kualitas di situ, jadi gue makan kayak didengarkan sarannya. Good job gitu ya. Nice. Good job. Good job dari Mbak Putri. Oke, pertanyaan kedua. Body part favorit kamu? Mata. Mata. Apa ya? Mbak Putri? Kayaknya dia mau jawab tapi harus disensor. Jangan, saya nggak ada. Ayo dong. Apa ya? Apa ya? Kayaknya sih hidung deh. Hidung. Hidung. Iya hidung. Aku suka hidungku. Selalu pede ya? Iya. Oke, next Yang question. pertama bagus banget sih. Sama, Tapi aku lebih ke rambut fungsinya sih. Berbinar-binar gitu. Rambut. Aku tadi pas ngomong body parts favorit lebih ke fungsinya karena gitu ya, benar. mata itu benar-benar jendela kita hidup, I love bisa that, melihat, iya. memvisualisasikan kehidupan gitu. Kalau Mbak Putri dia untuk
mencium aroma makanan-makanan Iya, kamu jangan-jangan itu. ya. Soalnya kalau lagi pilek kan nggak selera makan ya. Enggak sih, selera juga Tetap sih. ya? Nah, pertanyaan selanjutnya, lagu andalan kalau lagi butuh semangat. Apa nih? Aku Katy Perry yang Smile. Katy Perry Smile. Kalau Mbak Putri? Aku apa ya, mungkin aku, jadi kesukaan musikku tuh berhenti di kayak 2000-an gitu. Oke. Habis itu gue kayak susah move on dari era tersebut. Yang aku suka apa ya, kalau lagi down mungkin dengerin lagu-lagu ekstrim, Hip Today favoritku. Itu bikin semangat lagi ya. Ya lumayan lah bikin happy. Bikin happy. Nah, yang terakhir nih, orang yang paling berpengaruh dalam hidup kamu. Kalau Mbak Putri? Ada sosok di keluargaku yang menjadi inspirasiku banget ya, dalam menjalani hidup, dalam membuat keputusan, yaitu adalah ibu dari eyang-eyangku. Berarti manggilnya apa tuh ya? Buyut. Buyut ya. Buyutku bernama, kami memanggilnya dengan sebutan Mami Besar. Nama panjangnya Raden Ajeng Tuti Marini Puspowardoyo Habibie. Mariniku Marininya sama, kamu diambil ambil, dari Mami iya. Besar. Beliau menurutku punya dampak besar sekali di hidupku, walaupun kami belum pernah bertemu, karena beliau wafat setahun sebelum aku lahir. Oh, oke. Iya, tapi dari beliau aku belajar banyak hal. Beliau adalah seorang single mother yang ditinggal wafat suaminya di usia yang sangat muda, ya late 30s, tapi dengan 8 anak, dalam kondisi sedang hamil anak ke-8. Ya, dan dengan kondisi tersebut beliau bekerja keras dan pindah dari Sulawesi ke Bandung untuk ya bekerja dan mencari uang untuk menyekolahkan anaknya, dan berhasil menyekolahkan anaknya ke Jerman, which is Eyang BJH, dan mengubah hidup. Menurutku, dan beliau kerjanya adalah bikin catering. Jadi aku relate banget gitu ya rasanya ya. Mungkin Dan nama Marini namanya itu. Marini. Betul, dan Oke. juga aku tahu bahwa aku menyadari bahwa keputusan-keputusan yang beliau buat saat itu, keputusan besar maupun keputusan kecil yang beliau buat sebagai seorang ibu rumah tangga dan juga seorang wirausahawan wanita, itu tuh punya dampak terhadap diri aku sekarang. Oke. Jadi I've never Sure. met the person, tapi dampak yang beliau berikan itu terasa sampai angkatan aku, sampai cicit ya berarti, cicitnya. Dan menurutku itu sangat menginspirasi dan mengajarkan aku bahwa sebagai perempuan, terutama ibu rumah tangga apalagi, kita memiliki satu kekuatan besar untuk shaping another person's life. Jadi itu membuat aku selalu mengingatkan diriku bahwa kita harus mindful in taking every decision. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh menjalani hidup, nggak boleh ngasal, karena bisa saja yang kamu lakukan itu dampaknya terasa ke keturunanmu, baik ataupun buruk. Jadi harus benar-benar disadari bahwa kita wanita memiliki banyak sekali kekuatan dan juga andil dalam shaping the next generation gitu. Aku percaya bahwa generasi yang hebat, yang kuat itu berasal dari ibu-ibu yang juga sehat dan pintar. Jadi kita sebagai wanita harus juga mengequip diri kita, melengkapi diri kita dengan berbagai macam pengetahuan dan juga practical skills, pengetahuan, ketahanan yang bisa mendidik, karena katanya sekolah pertama, madrasah pertama di hidup orang itu kan adalah rumah ya, dan ibunya gitu. Jadi teman-teman para wanita, ayo kita bareng-bareng bisa menjadi pembentuk generasi yang kuat dan keren. Kita harus bisa membuat generasi kita tuh jadi lebih bersyukur. I'm proud to have her gitu ya. Ya, ada menyadari privilege-privilege yang kita miliki. Mungkin kita merasa kalian privilege, aku enggak. Tapi tunggu dulu, coba ditelaah dan dipikirkan lagi bahwa privilege itu datangnya bukan hanya in the form of fame, in the form of money, in the form of name, enggak, tapi banyak privilege kecil lainnya. Privilege apa yang menjadi favoritmu? Wow, aku nih ditanya. Privilege favorit, aku dapat kebebasan untuk memilih karir yang aku mau. Yes, kebebasan-kebebasan seperti itu adalah privilege juga teman-teman. Yeah. Even ya bisa mau belajar apa, mau makan apa hari ini, itu privilege yang harus kita syukuri juga sih. Deep
banget ya. Ini gamesnya berakhir dengan kata-kata mutiara. Iya, nggak. Ini tadi awalnya games ya, sampai lupa. Iya, games ya. Tadi games sudah habis. Games tapi berakhir dengan Gamesnya kata-kata serius banget mutiara. ternyata. Oke, luar biasa. Tapi kita mau move ke cara berdamai dengan segala problematik yang mungkin ada dalam hidup kita. Gimana sih cara mungkin dari Mbak Uci, bagaimana cara berdamai kemudian memandang itu semua segala permasalahan mungkin dipandang menjadi menjadi orang yang lebih wisdom. Kalau aku jadi Ucit yang sekarang. Sampai sekarang sih sampai masih berusaha juga sih ya, karena pelajaran kehidupan itu kan terus berjalan sampai nafas terakhir kita. Jadi cuman yang aku lihat sekarang adalah kalau dulu aku ngerasa tuh semua hal-hal yang kita anggap berat atau yang challenging itu kayak ini cuman aku doang yang ngalamin kayak gini, kasihan aku gitu. Jadi aku ngerasanya tuh ngelihat sesuatu tuh dari victim mentality gitu. Mentalnya tuh mental aku nih korban, aku nih harusnya nggak ada di posisi ini, aku tuh mestinya dapetin ini nih. Kalau mau pakai point of view itu terus nggak akan kemana-mana gitu. Jadi akhirnya mindset itu lama-lama berubah seiring juga dengan pada saat aku menyadari bahwa semua orang di dunia ini tuh struggle loh. Kita semuanya bergerak, bangun tidur setiap hari itu dengan hati kita yang udah pernah luka, yang udah pernah mungkin udah pernah mengalami banyak hal-hal yang membuat kita gak terima sama hidup, sakit, dan lain-lain, gitu ya? Dan itu dialami sama semua orang tanpa terkecuali. Jadi akhirnya dengan begitu aku ngerasa bahwa punya rasa-rasa yang tidak menyenangkan ataupun juga kehidupan yang belum sempurna atau tidak seperti yang diinginkan setiap saat, itu adalah bagian dari kehidupan yang normal gitu. Dan pada saat ngelihat itu menjadi sesuatu yang orang lain juga ngalamin ini, emang begini cara mainnya, ya udah kalau gitu kita fokus aja yuk sama hal-hal yang positifnya yang bisa kita pilih untuk fokuskan dan membuat kita jadi terus berjalan dan mempunyai kehidupan yang lebih nyaman. Dan dengan kata-kata kehidupan yang lebih nyaman itu juga bukan berarti situasi kehidupannya ya, tapi perasaan kita dengan diri kita sendiri. Akhirnya penerimaan diri datangnya mungkin dari situ juga gitu. Dan ketika udah selaras nih, udah menerima keadaan, nggak nge-fight back, justru malah disitulah kita bisa merasakan kebahagiaan, berkah, dan hal-hal yang selama ini udah ada, selalu ada, tapi kita nggak pernah bisa lihat. Dan pada saat kita bisa lihat, kita kayak ternyata bersyukurnya kayak gini, akhirnya kebahagiaan itu terasa dengan sendirinya. Oke, Mbak Putri gimana nih? Thank you. Aja berdamai. Aku tadi udah mendengar ya. Terhanyut. Maaf banget. Cara berdamai dengan segala konflik, segala pertikaian yang kita alami, permasalahan yang kita alami untuk menjadi lebih wisdom, lebih menjadi Putri Habibie seperti saat ini. Aku jika dihadapkan dengan permasalahan, dengan roller coaster kehidupan dan segala belok-beloknya, itu selalu mikirnya bahwa ini adalah cara terbaik, jalan terbaik yang diberikan oleh Tuhan. Jadi mungkin sekarang aku nggak ngerti kenapa harus begini, harus gagal ini, kenapa harus nggak berhasil ini, nggak berhasil itu, dibelokin ke sana, belokin ke situ. Tapi ya mungkin sekarang aku nggak ngerti. Tapi aku percaya aja dengan rencana yang sudah Allah kasih bahwa ternyata penolakan duniawi ini mungkin menghasilkan sesuatu yang lebih baik gitu. Karena perjalanan kita sudah disiapkan, Tuhan tahu yang terbaik yang mana. Jadi aku selalu damaikan hati dengan berarti ini nggak bagus buat aku. Gagal ini, nggak dapat itu, berarti it's not bukan hal yang baik untuk aku gitu. Jadi nggak pernah merasa dendam atau sedih berlebihan tentang kegagalan sih, karena aku yakin Tuhan sedang mempersiapkan hal yang lebih baik lagi di depannya. Nah, kita kadang melihat perempuan itu sebagai sosok yang utuh begitu ya, paket komplit. Berkarir iya, kemudian berkeluarga juga iya. Banyak hal mungkin yang dilakukan oleh perempuan, tapi aku juga pengen lihat makna utuh sebagai seorang perempuan dari kedua narasumber. Aku mungkin gini, kalau ngelihat utuh itu buat aku adalah merangkul semua emosi yang dimiliki, baik buruk, perasaan enak nggak enak, merangkul juga setiap keadaan yang muncul sesuai ekspektasi atau tidak sesuai ekspektasi,
dan merangkul juga ketidakpastian. Karena yang paling bikin kita kadang-kadang tuh anxious atau tidak berani melangkah atau mungkin jadi overprotective terhadap sesuatu yang impact-nya juga kurang baik sama diri kita sendiri adalah kita tuh takut banget sama ketidakpastian yang nanti kalau hasilnya nggak sesuai gimana, nanti kalau misalnya jadi ini gimana. Terlalu banyak worry buat kita jadi anxious, akhirnya banyaklah permasalahan berikutnya yang akhirnya kita hadapin. Dan aku rasa ketidakpastian itu juga sesuatu yang akhirnya ujung-ujungnya harus diterima dan dirangkul, karena memang kita tidak bisa memastikan apapun, tapi bisa memilih step by step apa yang kita mau ambil, langkah apa yang kita mau ambil untuk meminimalisir hal-hal yang buruk atau yang tidak baik lah buat kita. Gitu. Tapi hasil akhirnya who knows. Oke. Mbak Putri? Bagus banget sih jawabannya, jadi nggak pengen jawab deh. Kita jadi kayak memandang gitu ya. Karena beliau kan cantik sekali ya, jadi kalau ini Aduh, amin, terima gitu kasih. ya, gitu. Boleh diulang pertanyaannya mungkin ya Kak? Aku tersihir Oleh kecantikan. Benar. Aduh, malu deh. Pertanyaannya simpel, apa arti utuh oleh perempuan? Aduh, utuh tuh kalau ngomongnya utuh untuk perempuan kayaknya aku nggak bisa jawab sih, karena itu general banget kan. Tiap perempuan punya definisi utuh yang sangat berbeda. Jadi ketika ditanyakan gitu, aku ya gimana Kayaknya ya? emang not even perempuan aja ya, manusia Iya, dari manusia. lahir udah utuh deh. Iya, versi utuhnya apa? Buat aku sih sekarang aku utuh, I feel whole. Menjalani hidup yang ya dengan segala kekurangannya tapi tetap aku syukuri, bisa menyebar dampak baik ke orang-orang lain, ya membuat hidup orang lain lebih bahagia, dan juga bisa punya teman-teman, keluarga dan partner yang bisa saling membahagiakan diri, support di kala sedih, kemudian punya orang yang untuk bercerita, including kamu. Jadi I feel whole, dan keutuhan itu menurutku semua orang punya arti masing-masing. Untuk aku sih ya menjalani hidup yang disyukuri bagaimanapun itu tuh utuh. Well anyway, kita lahir memang sudah utuh. Jadi tinggal kita menyadari keutuhan itu. That's nice, girl. Jadi jangan mencari sebuah keutuhan gitu ya. Karena kita have to remember that you are whole. Kita udah anyway. utuh gitu. Ya apalagi kalau mencari apa ya, pasangan untuk menyempurnakan. No, kita udah utuh ketemu utuh. Jadi menjalani cinta yang juga utuh. Ih, keren. Tapi ini mungkin banyak perempuan mungkin sekarang ini bertanya-tanya. Yeah. Mungkin di usia sekitar 20-an udah banyak yang mendapatkan pertanyaan ini dari keluarganya mungkin ya. Kapan nikah gitu ya. Kena pressure kita harus berkarir, tetapi di satu sisi kita juga harus mikirin kapan kita menikah begitu. Ada pandangan tersendiri nggak sih sebagai wanita karir juga? Gimana sih perempuan seharusnya memandang pernikahan itu? We have a lot to say sih ini. Episode berikutnya kayaknya. Ya kalau dari aku sih mungkin nanti Putri yang akan melanjutkan karena dia sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan, jadi pasti punya pandangan yang lebih deep lagi. Tapi kalau aku saat ini ngelihatnya adalah kalau selama ini dulunya aku ya ngelihat pernikahan itu adalah satu tujuan akhir gitu ya. Dan entah kenapa aku juga punya pandangan seperti itu, mungkin juga karena bentukan persepsi dari lingkungan dan lain-lain juga. Akhirnya sekarang pandangannya lebih ke pernikahan itu, aku ngeliat berpasangan itu adalah satu jalan belajar bersama gitu, bukan sesuatu yang kewajiban istilahnya kan, karena kalau ditanya kapan nih kesannya kayak lo harus gitu kan, gitu. Nah dulu akhirnya yang membuat aku juga ngerasa mungkin tekanan yang sama karena aku pikir aku harus gitu. Tapi ternyata ketika pernikahan atau berpasangan itu didasari perasaan ingin berpasangan untuk belajar bersama dan terus menjalani kehidupan dengan pasangan, akhirnya terasa jadi sebuah pilihan, justru pilihan yang sangat membebaskan juga gitu. Mau ambil atau enggak, mau bentuknya yang seperti apa, berpasangan dengan bentuk yang seperti apa, jadi berbeda. Jadi tidak terasa seperti tuntutan. Oke. Kalau aku sekarang gitu. Putri gimana yang udah mendekati hari H? Takut banget. Jadi buat aku pernikahan itu kita sering banget sih ngobrolin tentang ini ya.
kita sering banget ngobrolin tentang ini dan sepakat bahwa it's an option. Maybe it's not for everyone. Ini adalah bukan sesuatu hal yang harus dan terkejar-kejar. Ini adalah suatu keputusan yang sangat penting. Maybe one of the most important decision in your life, dalam hidup, dalam bisnis, karena menurutku keduanya tidak bisa dipisahkan. Dan harus dipikirkan matang-matang. Buat saranku untuk teman-teman perempuan lainnya, jangan pernah menikah karena diburu-buru. Karena yang menjalani itu kamu, yang menjalani itu kita, pastikan partnernya bisa diajak belajar bersama-sama, bisa mengerti bahasa-bahasa cintanya, bisa dipercaya. Dan kalau misalnya pun sudah decide untuk menikah, pastikan kamu tetap bisa tetap punya pegangan diri sendiri. Jangan serahkan hidupmu 100% ke siapapun. Even pasangan. Even pasangan, karena hidup kita itu ya tanggung jawab kita. Kita bahagia itu tanggung jawab kita gitu, bukan tanggung jawab pasangan. Pasangan pun juga gitu, jadi kita bahagia bersama. Kasian dong, nggak fair kalau misalnya kita menuntut, bahagiakan aku gitu kan. Bukan itu intinya. Bukan itu intinya. Jadi ya sebelum kita mau menikah, make sure kalau menurut aku sih kita ya be your own person dulu, experience you. Itu yang kadang tidak sempat dinikmati atau tidak sempat dilalui. Kita lupakan begitu ya. Belum experience who you are, terus udah merge. Jadi you don't fully understand who you are, udah keburu merger gitu. It's nice kalau misalnya kita bisa punya kesempatan untuk mengenal diri sendiri dulu, jadi tahu menjalani hidup itu sebagai aku ditemani kamu gitu. Dan ketika ya sudah menikah pun saranku tetap punya pegangan sendiri. Tetap berkarya, tetap berdaya. Karena sering sekali aku nemuin kasus kan aku banyak di social media, jadi banyak yang curhat-curhat. Ya kesulitan-kesulitan terjadi karena 100% menyerahkan hidupnya kepada orang lain. Nah, itu yang aku tidak setuju. Aku berharapnya para wanita bisa tetap berdaya dengan multi peran apapun itu, tetap bisa berdaya atas diri sendiri gitu. Karena kita you are your own person. Ya saya bahagia banget akhirnya ya melalui perjalanan panjang menemukan partner yang seimbang in every way, selaras in every way. Itu adalah menurutku sesuatu yang sangat aku syukuri sekali gitu ya. Kan Ibu tahu ya kisah-kisahnya ya. Curhatnya kayak curhatnya kayak Ibu Cita dan ya bahagia banget bisa menemukan kamu my love. Semoga lancar ya Bu. Terima kasih loh. Selamat lo ya. Macam belangnya Ucita soalnya. Iya, secara tidak langsung. Secara tidak langsung. And finally 2 minggu lagi. Wah, semoga dilancarkan ya. Amin ya Allah. Amin. Ini akhir dari perbincangan kita yang kayaknya nggak ada habisnya ya. Bisa sampai besok. Tapi kita harus akhiri ini dengan mungkin closing statement dari masing-masing wanita-wanita hebat ini. Apa yang ingin disampaikan kepada wanita, seluruh wanita di dunia ini? Apa sih yang harus dilakukan oleh para wanita? Oke, aku kalau sekarang mungkin message yang aku lagi banyak berikan adalah terus kenali diri, tetap lakukan self improvement, self discovery, karena pada saat kita lebih mengenal diri kita, siapa diri kita, apa yang kita mau, apa yang kita nggak mau, apa yang kita terima, apa yang kita bisa lakukan dan tidak bisa kita lakukan, it will change the game gitu. Itu akan mengubah semuanya karena kita akan berani untuk show up as our authentic self gitu. Jadi dan itu akan sangat jauh lebih menyenangkan. Akan jadi lebih selaras juga semua part-part kehidupan mudah-mudahan. Jadi intinya ya itu, jadi diri sendiri yang lebih autentik. Wow, kalau Mbak Putri? Mungkin aku lanjutkan ya, setelah menjadi diri sendiri yang sangat otentik, jadilah mata air yang bisa berguna untuk sekitarnya. Jadi manfaat dirinya jangan lupa untuk disebar, biar yang lain juga bisa menyebar kebaikan diri mereka masing-masing juga. Oke, thank you. Wow.
Hari ini perbincangan kita begitu menarik. Terima kasih Mbak Ucit, Mbak Putri sudah meluangkan waktunya di We Talk kali ini. Ada banyak poin ya, mungkin yang bisa kita kita dalami begitu. Kalau kita melihat ekspektasi di media sosial, ekspektasi orang banyak, kita nggak bisa kontrol ekspektasi itu. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Sesayang apa kita kepada diri kita sendiri, dan jadilah yang terbaik menurut versi kamu. Dan ini sekaligus mengakhiri We Talk kita di episode 3 kali ini. Saksikan terus We Talk di episode-episode berikutnya bersama dengan saya, Sally Alexandra. Bye, sampai jumpa ladies!